Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Statistika 2 AKSC akan menjelaskan tentang materi distribusi binomial, distribusi Poisson dan juga distribusi normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan dengan NIM 225221083. Baik, perkenalkan saya Chelsea Risma Alfitroh dengan NIM 225221092. Perkenalkan, nama saya Anis Mahmuda dengan NIM 2252219096. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, yang dalam arti berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen yang menghasilkan berhasil atau gagal ini juga disebut sebagai percobaan Bernoulli. Nah, ciri-ciri distribusi binomial adalah yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua istimewa, seperti ya, tidak, sukses, dan juga gagal. Nah, yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaannya. Nah, yang ketiga, percobaan bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, peluang sukses dinyatakan dengan P dan selalu konstan, tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan peluang gagal adalah 1 min P. Selanjutnya, rumus binomial suatu peristiwa. Rumusnya adalah P besar dalam kurung X besar sama dengan X kecil kurung tutup sama dengan kombinasi N dan X dikali P pangkat X dikali I pangkat N min X. Nah, P adalah probabilitas binomial. C merupakan kombinasi. N adalah banyaknya percobaan dan X banyaknya percobaan yang berhasil. Nah, P adalah peluang sukses, sedangkan yang H adalah peluang gagal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah dadu dilemparkan ke atas banyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari mata dadu angka 5 yang muncul 1 kali. Nah, karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga setiap sisi memiliki probabilitas 1/6. Nah, jadi probabilitas untuk mata 1 angka 5 ini adalah 1/6 atau 1/6. Nah, sehingga dari soal ini dapat diketahui kalau P 1/6, Q 5/6, N 4, dan X sama dengan 1. Nah, ini selanjutnya jawabannya adalah P dalam kurung X sama dengan 1. Nah, X tadi kan banyaknya percobaan yang berhasil. Nah, kita disuruh menentukan probabilitas dadu berhasil muncul angka 5 sebanyak 1 kali. Jadi X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kombinasi N dan X. N tadi apa? N adalah banyaknya percobaan. Nah, dari soal sebuah dadu dilemparkan ke atas banyak 4 kali. Nah, berarti N-nya adalah 4. Nah, P. P pangkat dari rumus P pangkat N. P tadi adalah peluang berhasil. Peluang berhasilnya yaitu 1/6. 1/6 dikali pangkat X. X tadi banyaknya percobaan 1 kali, berarti 1/6 pangkat 1. Nah, dikali Hi tadi peluang gagal. Peluang gagal yaitu 5/6 pangkat seperti di slide tadi,
rumusnya Hi pangkat N min X, berarti N tadi 4, X 1, berarti 4 kurangi 1, hasilnya 5/6 pangkat 3. Nah, kalau dihitung 4 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3, hasilnya adalah 0,386. Yang kedua, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X diskret, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskret. Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaan bersifat independen. Yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binominal, di mana N lebih dari 50 dan P kurang dari 0,1. Rumus pendekatan peluang Poisson untuk binominal. Pendekatan peluang Poisson untuk peluang binominal dilakukan untuk mendekatkan probabilitas dari kelas sukses X dari N percobaan binominal dalam situasi di mana N sangat besar dan probabilitas kelas sukses P sangat kecil. Aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistika adalah bahwa N cukup besar dan P cukup kecil. Jika N adalah 20 atau lebih dari 20 dan P adalah 0,05 atau kurang dari 0,05. Rumus pendekatannya adalah P dalam kurung X bagi mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X, di mana E sama dengan 270.180,28. Mu sama dengan rata-rata keberhasilan sama dengan N kali P. X banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N jumlah atau ukuran populasi, P probabilitas kelas sukses. Contoh soal. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Nah, diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, mu sama dengan N kali P sama dengan 200 kali 0,01 sama dengan 2. P dalam kurung X bagi mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X, di mana 270.180,28 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0,1804 atau 18,04%. Hasilnya sama dengan 3. Materi selanjutnya yaitu tentang distribusi normal. Nah, pengertian dari distribusi normal itu sendiri yaitu merupakan fungsi distribusi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau suatu variabel, di mana distribusi normal ini dipopulerkan oleh Gaussian, yaitu beliau merupakan seorang ilmuwan matematika dari Jerman. Nah, distribusi normal ini dinotasikan dalam fungsi rumus fx sama dengan 1/√2 pi si pangkat min setengah buka kurung x min mu per s tutup kurung pangkat 2. Dengan keterangan itu sendiri yaitu fx sama dengan fungsi kepadatan probabilitas, x peubah acak normal, si nilai konstan yaitu 2,7183, pi nilai konstan 3,1416, s parameter simpangan baku distribusi, dan mu yaitu parameter rata-rata distribusi.
Nah, dalam penerapan statistika itu, distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting karena distribusi normal itu terjadi secara alamiah seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata yang terdistribusi secara normal. Yang kedua, karena adanya beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasikan menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga, karena ada banyaknya hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Nah, di sini disebutkan ada sifat-sifat distribusi normal. Nah, yang pertama yaitu kurva berbentuk lonceng dan simetris terhadap garis tegak. Yang kedua, kurva selalu berada di atas tengah sumbu X atau Fx lebih dari 0. Yang ketiga, rataan, median, dan modus dari distribusi berhimpitan. Yang keempat, fungsi kepadatan peluang mencapai nilai maksimum di X sama dengan mu sebesar 1 per S akar 2 pi. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X adalah 1. Yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu kurva distribusi normal secara asimetris mendekati sumbu X pada ujung-ujungnya. Nah, di sini juga diberikan contoh dari kurva distribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu ada penerapan distribusi normal atau standar. Nah, distribusi normal dapat diterapkan dengan menggunakan nilai Z atau menghitung nilai Z berdasarkan tabel Z yang tersedia. Nah, pada umumnya normal memiliki mu sama 0 dan atau S sama dengan 1. Nah, rumus perhitungan itu Z sama dengan buka kurung min mu per S. Keterangan sama dengan variabel normal dengan variabel random. Mi rata-rata dari dan S itu baku. Contoh soal untuk distribusi normal yaitu tentang studi kasus bahwa diketahui distribusi berat badan dari 8.500 mahasiswa diketahui mendekati normal dengan min 53 kg dan deviasi standarnya 3 kg. Nah, menentukan yang pertama presentasi mahasiswa bedanya antara kilogram sampai 5 kg. Yang kedua, menentukan total mahasiswa yang berat badannya kurang dari 49 kg. Yang ketiga, menentukan jika diketahui jika 15% di antara mereka yang memiliki berat badan tertinggi disarankan untuk mengikuti program diet. Nah, tentukan berat badan terendah mahasiswa yang disarankan untuk ikut program tersebut. Nah, di sini diketahui untuk mu-nya 53, S atau simpangannya 3, dan N jumlah mahasiswanya ada 8.500. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu untuk yang pertama tadi untuk mengetahui berat badan 8.500 mahasiswa dengan mendekati normal min 53 kg dan deviasi standar 3 kg. Untuk penyelesaiannya yaitu P buka kurung 50, Z itu lebih dari 50 dan kurang dari 55. Nah, itu diketahui. Nah, penyelesaiannya P buka kurung Z kurang dari 55 dikurangi P Z kurang dari 50. P sama dengan P buka kurung Z kurang dari 55 per 53 per 3 dikurangi P buka kurung Z lebih kurang dari 50 kurangi 53 per 3 sama dengan P Z kurang dari 0,67 dikurangi P Z lebih kurang dari min 1,00. Nah, itu untuk menentukan bagaimana untuk menentukan Z kurang dari 0,67 itu. Nah, itu nanti bisa diketahui melalui tabel Z untuk menentukan distribusi normalnya. Nah, ini untuk P Z kurang dari 0,67 itu diketahui dari 0,7486 dan PZ kurang dari min 1,00 itu ditemukan 0,1587. Nah, itu dikurangi jadi 0,5899. Dipersenkan menjadi 58,99%. Nah, untuk soal yang kedua penyelesaiannya yaitu
PZ kurang dari 49 sama dengan PZ kurang dari 49 kurangi 53 per 3 sama dengan PZ kurang dari min 1,33. Nah, ini caranya juga sama. Mencarinya juga di tabel distribusi normal. Nanti diberikan. Itu ditemukan 0,0918. Nah, banyaknya mahasiswa yang berat badannya kurang dari 4 kg adalah 0,0918 dikali 8.500. Jadinya 780,3. Dibulatkan saja menjadi 780. Nah, untuk soal yang ketiga, penyelesaiannya yaitu PZ lebih dari S sama dengan 0,15. PZ lebih dari S kurangi 53 per 3 sama dengan 0,15. Nah, S kurangi 53 per 3 sama dengan 1,04. Nah, S sama dengan 1,04 dikali 3 dan ditambah 53. Nah, hasil akhirnya S sama dengan 56,12 kg. Nah, itu berat badan mahasiswa yang disarankan untuk program dia tersebut sebanyak BB terendahnya 56,12 kg. Nah, sekian itu tadi pemaparan materi dari kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.